Halo teman-teman semua, selamat datang di channel Story 3M, di mana kita kali ini akan menceritakan alur cerita dari manhwa yang berjudul The World After the Fall. Baiklah, tidak perlu berlama lagi, langsung saja kita masuk ke dalam alur ceritanya. Pada chapter sebelumnya, Jaehwan memaksa semua penghuni Metaverse Lantai 7 untuk masuk ke dalam time cup dan memaksa mereka untuk hidup di Today. Di dalam time cup, tampaknya ada seorang dewa yang ditampar habis-habisan agar dia segera bangun dan mengikuti latihan. Dewa itu menanyakan apa yang sedang terjadi dan memangnya mereka ini sedang berada di mana. Seorang pria berambut putih mengatakan jika ini adalah waktunya latihan, tapi dewa tadi menanyakan kenapa dewa anonim 37 malah berada di sini. Orang itu mengatakan dirinya bukan lagi dewa anonim 37, tapi yang jelas sekarang ini dia harus segera bergabung ke dalam formasi. Selain dewa hijau tadi, beberapa dewa yang sudah ketagihan dengan Yesterday tampaknya sedang mengalami gangguan mental karena mereka telah kembali kepada kenyataan. Dewa hijau menanyakan apa yang telah terjadi pada orang-orang yang berada di sana dan kenapa mereka begitu ketakutan. Dewa hijau menanyakan di mana skin yang selalu dia banggakan itu dan kenapa dia malah melepaskan seluruh pakaiannya seperti orang gila. Beberapa dewa yang melihat tindakan barbar Jaehwan tentunya menyuruh agar dia segera berhenti menangkap para dewa. Dewa hijau itu mengatakan tidak peduli apapun yang akan terjadi, dirinya yakin jika Arteina pasti akan segera datang menyelamatkan mereka. Namun sebelum itu, Jaehwan datang sembari mengatakan awalnya semua orang berpikir seperti itu, mereka berharap akan adanya seseorang yang menolong mereka. Akan tetapi, mereka yang berharap seperti itu pada akhirnya mati duluan sebelum ada yang menolongnya, dan Dewa Hijau menanyakan kenapa penusuk telanjang melakukan semua ini. Dewa Hijau mengatakan dirinya tidak akan menjadi teroris seperti dia, karena dirinya tidak akan pernah mendukungnya, entah apapun yang akan dia lakukan. Jaehwan mengatakan jika dia tidak suka, dia boleh pergi kapanpun, bahkan dirinya akan memberitahu cara keluar dari sini, dan Dewa Hijau menanyakan apakah dia serius. Jaehwan mengatakan tentu saja dirinya serius jika dia bisa mengalahkannya dalam duel, dan Dewa Hijau mengatakan omong kosong macam apa ini. Sambil bertingkah seperti orang bodoh karena tidak mau dihajar oleh penusuk telanjang, Dewa Hijau menanyakan kapan latihannya akan dimulai. Sudah beberapa bulan berlalu, lebih tepatnya itu waktu di dalam time cup, para dewa yang tertangkap hanya bisa merasakan latihan militer yang sangat menyiksa. Tidak hanya itu, bahkan setiap harinya mereka dipaksa untuk meningkatkan latihannya tanpa memberikan mereka waktu istirahat yang cukup. Sambil menangis kesakitan, para dewa yang tidak pernah berolahraga tentunya merasa tersiksa dengan olahraga semacam ini. Dewa Hijau berpikir rasanya seperti perutnya mau robek saja, dan memangnya berapa lama lagi mereka harus merasakan siksaan seperti neraka ini. Dengan tubuh yang terlihat hampir mau meninggal, Dewa Hijau bertanya memangnya kapan Arteina akan menyelamatkan mereka. Waktu berlalu tanpa henti, dan para dewa menusuk tanpa menyerah sambil berharap adanya seseorang yang menolongnya, tapi di saat bersamaan mereka berpikir apakah mereka sekarang sudah dibuang. Dengan terpaksa, para dewa itu terus bertahan sendirian, berguling maju, berguling mundur, menusuk, dan melakukan pengulangan yang sama setiap hari bagaikan neraka. Namun waktu yang telah berlalu dengan cepat, perlahan membuat para dewa melupakan apa yang namanya harapan pertolongan dan hanya berfokus menusuk setiap harinya. Bahkan, para dewa yang tadinya merengek kesakitan sekarang dengan semangat melaporkan jika mereka telah berhasil melakukan 5.000 kali tusukan. Jaehwan tentunya mengatakan kerja bagus pada orang itu, dan beberapa dewa di sana juga merasa iri dengan orang itu karena mendapatkan pujian dari Jaehwan. Dewa Hijau berpikir apakah mereka sudah menjadi gila karena pengulangan yang tidak berarti ini, dan semakin banyak mereka menusuk, tampaknya membuat mereka menjadi newbie gila. Dengan penuh semangat, para dewa yang sudah merasakan manfaat latihan Jaehwan berteriak, dalam jiwa yang sehat terdapat dewa yang kuat. Dewa Hijau berpikir kenapa semua orang malah bernyanyi seperti itu dan membuatnya perlahan ikutan gila. Mendengar slogan itu berulang kali, tampaknya membuat Dewa Hijau berpikir apakah dirinya sudah menjadi orang gila seperti mereka. Namun setelah melakukan ribuan kali tusukan, tampaknya Dewa Hijau berhasil mencapai sebuah titik dan membuat pikirannya menjadi lebih segar. Dewa Hijau berpikir, stres memikirkan gajah skin baru, kecemburuan terhadap dewa lain yang mendapatkan skin bagus, semua itu terasa tidak ada lagi artinya baginya.
Di saat itu juga, seorang pengikut bertanya apakah dewa mereka sudah kembali, dan Dewa Hijau berpikir bukankah suara ini adalah suara yang sudah lama sekali dirinya lupakan. Sambil diikuti dengan para pengikut lainnya, mereka menyambut kembali dewa mereka yaitu Martis sambil mengatakan mereka merindukan dewanya. Jaewon mengatakan kerja bagus jadi sekarang dia sudah boleh keluar dari sini, tapi Martis menanyakan kenapa dirinya harus keluar sekarang. Jaewon mengatakan agar dia pergi saja, karena dia pasti akan segera mengerti jika dia keluar dari tempat ini, dan pintu keluar dari Time Cup akhirnya terbuka. Martis tentunya berjalan keluar dengan wajahnya yang penasaran, memangnya apa yang sedang terjadi di luar sana. Ketika Martis sudah keluar, dia langsung disambut dengan teriakan para dewa yang sedang sibuk melarikan diri dari kejaran Jaewon. Martis berpikir, bukankah ini sama seperti ketika dirinya baru saja tertangkap ke dalam Time Cup? Jadi apakah waktu di dalam Time Cup berbeda dengan waktu yang berada di luar? Terlebih lagi, Time Cup itu tidak lagi menyerap dirinya setelah sebelumnya berhasil menyangkapnya. Martis berpikir apakah itu berarti dirinya bisa kembali ke dalam yesterday dan tidak merasakan penderitaan seperti sebelumnya. Namun ketika Martis berpikir tidak ada yang berubah ketika dirinya keluar dari sini, tampaknya beberapa orang memanggilnya sambil menanyakan apakah dia sudah selesai dengan latihannya. Para dewa itu mengatakan apa yang sedang dia tunggu, bukankah sudah waktunya bagi mereka untuk membangunkan yang lainnya dan membuat mereka merasakan sensasi menyegarkan ini. Martis sadar jika neraka yang dirinya alami adalah sebuah kenyataan dan itu telah membuat perubahan besar baginya, jadi sudah seharusnya dirinya mengajak yang lain merasakannya. Karena Jaewon sudah terlalu lama menggunakan Time Cup sebagai Tower of Nightmare, tampaknya batas waktu penggunaannya hampir mencapai batasannya. Saat ini, rasio waktu Time Cup adalah 10 menit banding 10 tahun. Dengan kata lain 10 tahun di dalam Time Cup sama saja dengan 10 tahun di luar. Jaewon sempat berpikir apakah pelatihan ini akan berhasil atau tidak, tapi sepertinya hasilnya malah lebih baik daripada perkiraannya. Martis yang sudah merasakan sensasi pelatihan penusuk telanjang, tentunya bersemangat membangunkan yang lain sembari mengatakan, sekarang waktunya latihan bagi para pemula. Melihat kehebohan di beberapa pabrik, tentunya membuat Ardeina menjadi sangat kesal, karena lantai 7 kesayangannya akan jatuh di tangan pria mesum itu. Ardeina menanyakan bagaimana mungkin ada seorang dewa yang melakukan hal seperti ini dan memangnya berapa tahun yang mereka habiskan di dalam Time Cup itu. Seseorang mengatakan setidaknya sampai 200 tahun dan semua dewa di pabrik sekitar itu mulai mendukungnya. Bahkan sekarang, penusuk telanjang itu sudah mulai mendapatkan suara yang sangat meroket dan hampir saja mengimbangi suara Ardeina. Ardeina mengatakan kalau begitu siapkan tahap terakhir dari pemilihannya dan sebaiknya mereka tunjukkan bahwa yesterday tidak akan kalah begitu saja. Pilgrim mengatakan ini sungguh sangat luar biasa karena penusuk telanjang itu sekarang sudah mendapatkan poin yang sangat banyak. Pilgrim mengatakan kalau mereka menggabungkan semua poin suara mereka, dirinya yakin jika pertarungan ini pasti akan dimenangkan oleh mereka. Akan tetapi, tampaknya Runa cukup sedih karena tidak bisa membantu apapun, tapi Anderson mengatakan jika apa yang dilakukan oleh Runa itu sudah sangat cukup. Pilgrim kemudian menanyakan memangnya sejak kapan ada periode opini publik ketika sedang melakukan pemungutan suara. Rene mengatakan agar mereka semua segera berhati-hati, karena ini bukan hanya sekedar opini publik yang mereka ketahui. Akan tetapi, tampaknya Rene sudah terkena serangan opini publik, di mana banyak suara yang mengatakan jika Rene hanya meniru siaran siren dan digendong oleh Jaewon sampai kemari. Tidak hanya Rene, tetapi Rere juga terkena serangan opini publik yang mengejek dia sangat gagah padahal dia sangat jago bersuara. Suara opini publik itu sangat mengganggu karena hanya membuat tim teroris terkena dampaknya dan kesulitan untuk melawannya. Bahkan, Runat juga terkena serangan opini publik tersebut yang mengatakan jika Runat hanyalah seorang beban dan tidak tahu malu karena mengikuti Jaewon sampai kemari. Runat yang tidak kuat dengan semua opini publik itu tentunya langsung muntah dan Anderson mengatakan agar Runat tetap bertahan. Anderson kemudian berkata agar Ardeina segera menghentikan opini publik ini sekarang juga dan Ardeina mengatakan apakah mereka sudah menyerah dengan opini publik seperti ini. Ardeina memberitahu apa yang sudah mereka dengar barusan hanyalah sebagian kecil dari pesan yang dirinya terima dan apakah mereka sudah ingin menyerah hanya dengan pesan kecil seperti ini. Runa terus-menerus mendengarkan ejekan opini publik yang mengatakan jika Runa sangat tidak berguna dan sebaiknya dianya saja dari sini.
Akan tetapi, Jaewan tampaknya sudah selesai dengan mengumpulkan pasukannya dan mendatangi Runat sembari mengatakan semua ini sudah cukup. Runat yang melihat Jaewan kembali tentunya sangat senang dan Anderson menanyakan kenapa dia datangnya sangat terlambat. Pasukan telanjang mengatakan jika Arteina sudah sangat kelewatan dan jika dia masih mengganggu rekan ketua mereka lebih jauh lagi, mereka pasti akan menusuknya bersamaan. Arteina mengatakan kenapa mereka menyuruhnya untuk berhenti, bukankah penusuk telanjang sendiri yang memulainya terlebih dulu. Jaewan menanyakan memangnya apa yang sudah dirinya mulai, dan bukankah ini adalah pertama kali mereka bertatapan mata. Arteina mengatakan bukankah dia menghancurkan kepompong mereka tanpa izin dan menyuntikkan pikiran aneh serta merusak pikiran mereka. Jaewan mengatakan dirinya tidak melakukan apapun karena mereka sendirilah yang memilih untuk hidup di Today. Arteina menanyakan apakah mereka berpikir jika yesterday adalah sesuatu yang sepele, tapi para dewa lainnya mengatakan jika Arteina hanya memanfaatkan mereka. Martis mengatakan jika Arteina melakukan pekerjaannya dengan benar, maka mereka mungkin akan masih tetap berada di dalam yesterday. Arteina mengatakan dirinya sudah menjalankan tugasnya dengan benar, tapi bukankah mereka sendiri yang paling menikmati yesterday dibandingkan dirinya? Martis mengatakan mereka semua sudah berubah dan hanya ingin hidup di Today, tapi Arteina mengatakan hidup dengan kekuatan sendiri di Today memang kata-kata yang bagus. Akan tetapi, Arteina menanyakan apakah mereka tidak bisa hidup dengan kekuatan mereka sendiri di yesterday, dan bukankah mereka sendiri yang memilih untuk mulai bermalas-malasan. Martis mengatakan itu karena dia menyuruh mereka untuk bersantai, tapi Arteina mengatakan apakah dia pikir sekarang mereka bisa hidup di Today. Arteina mengatakan untuk hidup di Today, mereka harus hidup di yesterday dengan benar, jadi mereka bisa hidup di tomorrow dengan benar juga. Tapi untuk mereka yang bahkan tidak bisa hidup dengan benar di dalam yesterday tanpa dirinya, bukankah mustahil bagi mereka untuk hidup di Today? Arteina mengatakan meskipun mereka meninggalkan yesterday, pada akhirnya Today hanya akan menjadi yesterday setelah tomorrow datang. Arteina mengatakan tidak lama setelah mereka menyadarinya, mereka akan teringat jika persaingan keras yang tidak sehat di Abyss hanya akan membuat mereka tertinggal lagi. Arteina yakin jika mereka akan mengingat kembali kenyamanan yesterday dan mulai menginginkan kembali untuk pergi ke tempat ini sekali lagi. Bisikan Arteina terus terdengar di telinga Martis agar dia tidak melakukan tindakan yang sia-sia dan hidup saja bahagia di dalam yesterday. Arteina mengatakan mereka tidak perlu hidup rajin, mencari pengikut dan trust, bahkan mereka sudah mendapatkan pelayanan terbaik dari yesterday bahkan tanpa bekerja. Rene mengatakan agar mereka tidak terpengaruh perkataan Arteina karena dia hanya ingin membuat mereka kembali padanya. Jaewan mengatakan kalau mereka ingin kembali ke dalam yesterday, dirinya tidak akan melarang mereka karena dirinya ini bukan pengasuh mereka, jadi lakukan apapun yang mereka suka. Jaewan sebenarnya tahu bahwa memberitahu mereka untuk hidup di Today, entah ratusan atau ribuan tahun tidak ada gunanya, bahkan ketika dirinya berlatih menusuk sendirian. Jaewan masih mengingat jika orang-orang yang meremehkan perkataannya waktu itu pada akhirnya tertipu dengan batu regresi, sama seperti para dewa anonim saat ini. Sebagian besar dewa di sini tidak tahu bagaimana cara hidup di Today, jadi dirinya mengajari mereka cara menusuk agar mereka bisa bertahan hidup di Today. Ilusi hidup yang benar hanyalah fantasi yang disediakan Today yang baru saja muncul dari yesterday yang isinya penuh dengan sampah. Tidak banyak dari mereka yang bisa terus bertahan hidup di dalam Today, jadi tidak ada jaminan jika Today akan menjadi lebih baik daripada yesterday. Arteina menanyakan apa yang akan dia lakukan, dan Jaewan mengatakan setiap orang memiliki pilihan, tapi ada satu hal yang bisa dirinya janjikan pada mereka. Jaewan mengatakan mereka yang memilih untuk tetap tinggal di dalam yesterday akan mati di sana dengan bahagia setelah dirinya menyelesaikan semua ini. Arteina menanyakan apakah dia sudah gila, apakah dia ingin menjadi musuh publik bagi Abyss dan menyatakan perang pada semua dewa di sini. Rene mengatakan agar Jaewan segera berhenti karena begitu dia melewati batasannya, dia tidak akan bisa kembali lagi, bahkan dia sekalipun tidak akan pernah bisa lolos. Jaewan mengatakan jika Rene pasti adalah seorang dewa yang sangat baik dan Rene menanyakan apa yang sedang dia bicarakan. Jaewan mengatakan Rene mencoba untuk menyelamatkan semua dewa tanpa menyerah pada mereka karena dia sudah tahu apa yang sebenarnya benar jadi dirinya tidak akan menghentikannya. Tentu saja, itu mengingatkan Jaewan pada Yunwan yang memilih berhenti untuk menaiki menara. Saat itu, Jaewan masih memiliki banyak penyesalan karena tidak bisa melakukan banyak hal untuk menolong seorang temannya.
Akan tetapi, Jaewoon saat ini tidak datang hanya untuk menolong seseorang, karena dirinya tidak ingin menjadi sesuatu seperti dulu lagi. Seketika itu, Jaewoon menusukkan pedangnya ke arah langit dan membuat hujan tusukan yang menghancurkan kepompong para dewa dan membuat banyak kekacauan. Jumlah dewa yang terbunuh di lantai 7 terus meningkat, bahkan jumlahnya hampir mencapai 300.000 dewa. Seseorang dari hutan Caspian berkata dirinya tahu orang ini memang gila, tapi dirinya tidak menyangka jika dia akan berpesan di Little Brother menjadi maintenance. Orang itu menanyakan apakah sebaiknya mereka membantunya sekarang, karena jika dia dibiarkan sendirian, mungkin saja dia akan mati duluan. Ignis mengatakan jangan sekarang, tapi Caravan mengatakan apakah dia masih malu, dan bukankah dia sendiri yang menyuruhnya untuk bergegas kemari. Caravan mengatakan kalau mereka segera bergerak sekarang, maka soal Seventron yang mendatangi set ke-7 pasti akan menghebohkan semua orang. Ignis mengatakan agar dia tidak terlalu dramatis karena dia bahkan tidak bisa masuk ke sana, tapi Caravan menanyakan apakah itu soal perjanjian netralitas dan Ignis mengatakan untuk saat ini. Sebelum itu, Caravan mengusulkan voting untuk memberikan sanksi pada Kronos yang terlibat dalam aktivitas di zona netral. Caravan mengatakan jika Kronos sekarang sedang menggerakkan pasukannya dan mencoba untuk mengganggu keseimbangan di zona netral. Jika berita itu sampai benar, maka Caravan beserta dengan God of Flame akan ikut campur juga dalam urusan metaverse. Nameless tentunya menolak usulan Caravan karena tidak ada bukti yang cukup kuat untuk melakukannya dan mereka tidak bisa membiarkan konflik antara tahta ketiga dan tahta kelima berkecamuk. Terakhir kali Seventron bertarung, seluruh batasan utara di set ke-8 hancur dan dirinya tidak mau hal seperti itu terjadi kembali. Caravan mengatakan untuk saat ini sebaiknya mereka menunggu saja karena masih belum ada alasan untuk ikut campur dan Ignis menanyakan apakah dia ingin mencari wanita di Caspian. Ignis menanyakan apakah wanita di depan sana adalah tipenya, tapi Caravan mengatakan sebaiknya dia lihat saja senjatanya. Ignis tentunya menanyakan kenapa seorang Kapten Visser berada di sini, dan Caravan mengatakan mungkin saja akan ada kejadian besar yang akan terjadi kali ini. Kapten kedua Visser tidak lain adalah Seolha, dan lelaki yang tampaknya pemalas itu adalah Kapten ketiga Visser, yaitu Imai Kazuki. Imai menanyakan apakah Seolha sudah mendapatkan izin dari Yeolju, tapi Seolha mengatakan mereka tidak memiliki banyak waktu. Seolha mengatakan Eunse kehilangan kontak selama masuki metaverse atas perintah Yeolju, dan Imai menanyakan bukankah itu sudah berlebihan. Seolha mengatakan itu benar, terlebih memangnya apa yang dipikirkan oleh Yeolju sampai mengirimkan bocah itu kemari. Seolha menanyakan apakah Imai yakin akan ikut dengannya, padahal mungkin saja dia akan ikut disalahkan. Imai mengatakan rumornya orang itu juga berada di sini, jadi dirinya tahu bahwa Seolha kemari bukan hanya untuk Jin Eunse saja. Imai menanyakan bukankah orang itu adalah orang yang aneh, tapi Seolha mengatakan dia bisa berguna jika bergabung bersama dengan mereka. Imai menanyakan seberapa kuat orang itu jika dibandingkan dengan dia, dan Seolha mengatakan tentu saja dirinya lebih kuat, tapi ada sesuatu tentangnya yang tidak bisa dirinya mengerti. Setelah kekacauan yang dibuat oleh Jaehwan, tampaknya hujan tusukan itu telah berhenti membantai para dewa yang tidur di dalam kepompong. Akan tetapi, tampaknya dewa-dewa anonim masih hidup sembari mengatakan ungkapan kebencian pada Jaehwan. Rene menanyakan apa yang terjadi, dan Anderson mengatakan lihat saja dengan teliti lagi jika Jaehwan hanya menghancurkan fasilitas yang terhubung antar kepompong dan juga Yesterday. Serangan itu memiliki kekuatan penghancur yang cukup kuat, jadi beberapa dewa yang terhubung dengan Yesterday pasti sudah mati, tapi tidak dengan proksinya. Mereka hanyalah cangkang bagi para dewa untuk menikmati kesenangan Yesterday. Jadi bagi sebagian orang ini adalah kematian, tapi sebagian dari mereka merasa ini adalah kebebasan. Anderson mengatakan agar mereka tetap waspada, karena sejak awal pemilihan ini hanyalah pertunjukan. Artena mengatakan jika dia sudah membuat pilihan yang sangat bodoh, jadi sekarang tidak akan ada di antara mereka yang akan selamat dari lantai 7. Seketika itu, langit-langit di lantai 7 mulai tertutup dan Anderson mengatakan Artena menggunakan war powernya di lantai 7 untuk memperluas santuarinya. Jaehwan mengatakan agar mereka semua segera pergi dari tempat ini sejauh mungkin dari jangkauannya. Jika masih mustahil, cari saja cara agar mereka bisa turun ke lantai 6. Jaehwan berpikir jika dirinya harus menghancurkan tempat dengan war power terbesar itu agar bisa menghancurkan Yesterday. Jaehwan tentunya dengan cepat langsung menuju ke pabrik utamanya untuk menghancurkan sumber kekuatannya, karena jika itu runtuh, maka Artena tidak akan bisa menutupi lantai ke-7 dengan santuarinya.
Akan tetapi ketika Jae-won mencoba untuk mendekati pabrik utamanya, tampaknya beberapa penjaga pabrik dikeluarkan untuk menghentikan Jae-won. Namun tentu saja, penjaga seperti itu hanyalah serangga bagi Jae-won, karena dia bisa dengan mudahnya menghancurkan para lebah itu dengan sekali serangan. Setelah menghancurkan para penjaga yang mengganggunya, Jae-won tampaknya sudah semakin dekat dengan sumber kekuatan lantai 7. Seketika itu juga, Jae-won mengumpulkan war power-nya ke dalam pedangnya dan menusukkannya ke arah bola energi untuk menghancurkannya. Namun sayangnya, Arteina mengatakan semua itu sudah terlambat dan tampaknya Arteina telah berhasil menggunakan santuarinya. Dengan begitu, santuari manifestasi milik Arteina akhirnya terwujud dan menutupi seluruh lantai ke-7. Jae-won berpikir rasanya sama seperti ketika dirinya pertama kali memasuki lantai 7, dan apakah dimensi ini adalah santuari milik Arteina dan tidak lain adalah Yesterday. Jae-won berpikir untuk tidak terburu-buru karena dia pasti berencana untuk mengambil alih lantai 7 dan berniat untuk menghancurkannya. Arteina kemudian menanyakan bagaimana perasaannya setelah masuk ke dalam Yesterday, di mana para dewa yang telah Jae-won bunuh tinggal. Arteina menanyakan apakah dia sudah menyadari jika sudah banyak kehidupan para dewa yang dihancurkan olehnya hanya untuk kemenangannya saja. Arteina mengatakan tidak setiap dewa membutuhkan persetujuannya untuk hidup dengan benar karena mereka hidup di sini dengan caranya mereka sendiri. Bahkan jika hidup mereka tampak tidak berarti baginya, tapi dunia ini tidak pantas diperlakukan seperti itu. Arteina mengatakan jika Jae-won sudah membunuh banyak dewa dengan tangannya itu, tapi Jae-won mengatakan 5.000 emas. Arteina menanyakan apa maksudnya, dan Jae-won mengatakan itu adalah jumlah yang dirinya peroleh dari quest mengumpulkan material dan juga menjual equipment. Terlebih lagi, semua itu dirinya gunakan untuk membayar Tower Worker level tinggi untuk menyerbu Tower of Nightmare, dan Arteina menanyakan apakah dia merindukan hari-hari itu. Jae-won mengatakan semua itu omong kosong karena mereka mengambil uangnya saja lalu kembali ke lantai 77, dan Arteina menanyakan apakah karena itu dia membenci kembali ke masa lalu. Arteina mengatakan ini bukan Tower of Nightmare, jadi bergabunglah dengan aliansi karena mereka bisa menciptakan sebuah dunia yang mereka impikan bersama-sama. Jae-won mengatakan orang-orang itu mengatakan hal yang sama ketika mereka memeras biayanya, dan Arteina mengatakan sepertinya dia terlalu percaya diri padahal tidak memiliki senjata. Arteina kemudian memerintahkan agar semua dewa segera menangkapnya, dan siapapun yang berhasil mendapatkannya akan diberikan hadiah 100 kali tiket gacha. Para dewa yang berada di sana tentunya bersamaan menyerang Jae-won, tetapi Jae-won dengan mudahnya bisa menghindar dan menyerang balik mereka. Beberapa orang juga mencoba untuk menyerang dari belakangnya, tetapi Jae-won dengan sigap langsung merunduk dan membuatnya terhindar. Meskipun senjatanya telah disita, tapi tampaknya hal itu tidak membuat Jae-won bisa dikalahkan dengan mudah, karena Jae-won sendiri bisa melawan mereka balik dengan mudah. Bahkan, cara bertarung Jae-won tanpa senjata dan pakaian itu menjadi lebih barbar, hingga tidak ada satupun dari mereka yang bisa berhasil mendekatinya. Para dewa yang menyerang Jae-won tapi sudah dikalahkan tentunya hanya bisa merinding ketakutan, karena mereka tidak menyangka jika penusuk telanjang itu bisa bertarung dengan tangan kosong. Arteina yang geram tentunya menanyakan apa yang sedang mereka lakukan. Apakah mereka tidak bisa melawan satu orang yang tidak memiliki senjata apapun? Arteina kemudian menyuruh agar mereka menyerang Jae-won secara perlahan, tapi tampaknya beberapa dewa marah menyerang Jae-won secara bersamaan. Cheng Ho pernah berkata jika Jae-won memang sangat kuat, tapi seorang master sejati tidak akan terikat dengan senjata apapun. Cheng Ho menantang Jae-won untuk melakukan pertandingan tangan kosong dengannya, tetapi Cheng Ho tidak menyangka jika Jae-won juga bisa melakukannya dengan tangan kosong. Seketika itu, Jae-won menggunakan tangan kosongnya untuk melakukan tusukan seperti yang dia lakukan dengan menggunakan pedangnya. Pukulan Jae-won yang kuat itu tentunya terasa seperti tusukan biasanya, dan bahkan membuat beberapa dewa harus tercincang habis. Tidak hanya itu, Arteina yang sangat terkejut karena Jae-won bisa menusuk tanpa pedang, tentunya tidak sempat menghindar ataupun bertahan dari tusukan Jae-won. Terlebih lagi, tusukan Jae-won sampai membuat kastil Arteina harus jebol, hanya dengan menggunakan pukulannya saja. Jae-won mengatakan mereka pasti salah paham, karena dirinya tidak perlu sampai menggunakan sebuah pedang, hanya untuk melawan mereka semua. Arteina mengatakan dirinya tidak pernah bermaksud untuk menang karena para penguasa di atas sudah memperkirakan hal ini. Arteina mengatakan perannya adalah untuk melemahkan Jae-won sebisa mungkin, seperti melukainya ataupun membuatnya kehabisan war power.
Jaehwan menanyakan apakah dia pikir bisa melakukannya, dan Arteina mengatakan itulah kenapa dirinya sudah menyiapkan asuransi untuk situasi seperti sekarang. Tak lama, Jin Eun-se yang sedang dicari oleh Seolha tampaknya sudah dikendalikan oleh Arteina setelah kabur dari lantai 6. Arteina menanyakan apakah dia bisa melawan anggota Visur yang satu ini, karena jika dia membunuhnya, Visur juga pasti akan memburunya.